أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah muliakan kita seluruhnya. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai kepada syaraitu wujubi shalah. Syarat wajibnya salat. Dan terakhir kita bahas setelahnya sunnah yang mengikuti salat fardu. Benar? Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, dari beberapa hal yang dijumpai, sedikit pengalaman saya di dakwah, khususnya ketika bertemu dengan masyarakat umum, dan juga tidak menafikan bahwasanya kondisi yang sama, fenomena yang sama terjadi di kalangan orang-orang yang sudah lama ngaji. Ya, ini permasalahan berkaitan dengan mustalahat, dan pentingnya kita benar-benar memahami istilah-istilah syar'iyah gitu. Bagaimana kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tanbihat terkait dengan perbedaan antara najis dan haram. Dan ini umum di masyarakat. Mereka tidak benar-benar memahami apa itu najis, apa itu haram, sehingga yang satu bercampur maknanya dengan yang lain. Demikian juga dengan istilah misalnya bid'ah dan maksiat. Dalam bab fikih misalnya, permasalahannya terkait najis dan haram. Dalam bab akidah atau manhaj, permasalahannya terkait dengan bid'ah dan maksiat. Misalnya, di antara permasalahannya, tidak sedikit orang yang tidak benar-benar memahami makna bid'ah. Di masyarakat umum misalnya, ketika kita berbicara tentang bid'ah atau lawan dari sunnah, mereka mengatakan makan menggunakan sendok bid'ah dong. Ini di masyarakat umum. Di kalangan orang-orang yang sudah ngaji, terkadang permasalahan itu maksiat dikatakan sebagai bid'ah. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sepertinya sepele, hanya masalah istilah, mustalah saja, tetapi konsekuensinya besar. Bagaimana saya dapatkan seorang yang menghukumi sesuatu bid'ah
tentu pada akhirnya dia akan menghukumi orang yang mendukung sesuatu tadi yang dihukumi bid'ah tadi sebagai mubtadi misalnya. Dan ini konsekuensi yang sangat berat. Padahal itu semata-mata maksiat atau sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim dari perkara-perkara yang haram, tetapi tidak sampai pada derajat bid'ah. Sehingga ini penting bagaimana kita memahami istilah-istilah yang beredar ya secara spesifik, yaitu istilah-istilah syar'i. Dudukkan makna syar'iyah dari istilah-istilah tadi pada tempatnya, dan jangan juga sembarang digunakan. Misalnya kalimat murtad, mungkin menurut kita bercanda. Ada mungkin teman kita yang biasanya ngaji bareng kita, kemudian setelah itu dia futur, mungkin kerjanya di rumah saja misal, kemudian kemana si Anu? Wah, si Anu sudah murtad dari kita. Atau si Anu itu Mu'tazilah. I'tizal kan? Memisahkan diri. Nah ini khatir, sangat bahaya, dan kerusakannya besar. Istilah-istilah syariah ini sekali lagi harus didudukkan pada tempat yang semestinya. Sebagaimana yang kemarin masalah fikih halal dan atau haram dan najis, konsekuensinya besar, ya kan? Dan sangat memberikan pengaruh pada pandangan beragama kita, bahkan cara beragama kita. Hanya masalah haram dan najis. Dan terbukti sampai kita pernah menemukan ada yang namanya jilbab halal, ya kan? Yang pada akhirnya membuat kehebohan di masyarakat. Kalau antum ikuti kabar itu kemarin, heboh, gaduh di masyarakat. Hanya salah menggunakan istilah. Apalagi kalau istilah tadi terkait dengan aqaid, bid'ah, murtad, ya, khawarij, atau Mu'tazilah tadi, kufur, musyrik misalnya. Ya, ini semua istilah-istilah syar'i yang ada maknanya. Dan saya perhatikan tidak sedikit orang yang tergelincir dalam kekeliruan ini. Tidak sedikit orang yang tergelincir, bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang jauh lebih dalam mutalaahnya, jauh lebih banyak baca kitabnya. Tapi terkadang kita dapati dari sebagian mereka, dalam sebagian tulisan, keliru dalam penggunaan istilah ini. Nah, ini sebagai pembuka kita, mumpung ingat dan mumpung lagi kebetulan dapat lagi panas-panasnya, sampai memutuskan hubungan. Ya jelas itu kan? Kalau orang sudah dicap sebagai pelaku bid'ah, apalagi perbuatan setelahnya apa? Tinggalkan. Kalau di kita kan gitu, harap duduk dengan ahli bid'ah. Sementara saudaranya sudah dicap dengan, sudah dilabeli dengan stempel bid'ah. Wah, ini ahli bid'ah, atau minimal pembela bid'ah. Akhirnya apa? Tafarruq. Ini konsekuensinya sangat besar. Putus silaturahim, putus ukhuwah. Sementara ini jelas hal haram. Memecah belah barisan kaum muslimin itu bentuknya apapun haram, termasuk memutuskan ukhuwah. Kecuali kalau memang sudah jelas benar tadi, burhannya jelas, tidak ada mani, tidak ada penghalang.
Artinya orang ini benar asli mubtadi dan asli mu'anid, pembangkang. Itu iya. Seperti misal siapa? Jaham bin Sofwan misal. Kalau di kita misalnya siapa? Tokoh-tokoh Rafidhah itu. Itu iya. Itu jelas mubtadi'nya, jelas mu'anidnya. Tapi kalau hanya sekedar melakukan 1-2 kesalahan, pertimbangannya tidak sesederhana itu. Apalagi kalau tadi sebenarnya kesalahannya ditambah dengan kesalahpahaman dalam memahami istilah, yang salah kitanya gitu. Seorang pelaku maksiat kita hukumi sebagai pelaku bid'ah. Misalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan saja. Kemarin ada satu kalimat yang terlewatkan. Ya. Setelah wasunan tabi'atu lil faraid, itu ada satu kalimat yang terlewatkan yang mestinya selesaikan saja kemarin. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada waktu, alhamdulillah. Belum kiamat kan? Qala musannif rahmatullah alaih, wa thalathun nawafil muakkadat, dan 3 salat nafilah yang muakkad. Yang pertama salatul lail, yang kedua salatul duha, yang ketiga wa salatul tarawih. Kalau kita lihat pembahasan yang dibuat oleh penulis, seolah-olah penulis membedakan istilah masnunat dengan nawafil. Lihat pada pembahasan pertama, wa shalawatul masnunat khamsun, aidan wal kusufan wal istisqa. Ya kan? Kemudian di sini penulis mengatakan wa salasu nawafil muakkadat. Di sini pensarah sendiri tidak mensarah perbedaan ini. Enggak tahu kalau di Kifayatul Ahyar atau yang lain. Dan memang kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab usul fikih dari beberapa mazhab, di setiap mazhab itu sendiri ada perbedaan terkait dengan istilah-istilah ini. Misalnya khusus terkait dengan istilah sunnah dalam makna fikih. Kalimat-kalimat yang serupa dengan sunnah, misalnya mandub, ya kan? Misalnya tatawwu, misalnya nafilah, dan yang lainnya. Kemarin sempat pernah bahas ini, tapi saya lupa pembahasannya. Qadarullah wa syar, dan nggak hafal. 2014 atau 2013 akhir pernah membahas ini, perbedaan ini. Ada dalam mazhab Ahmad misalnya membedakan antara tatawwu dan sunnah. Walaupun terkait dengan tatawwu dan sunnah ini memang jelas perbedaannya,
yang paling jelas membahas tentang tatawu dan sunnah. Tatawu itu sesuatu tambahan dari yang 5 tadi. Kalau sholat itu semua tatawu. Di antara yang tatawu itu ada yang wajib, kata mereka. Di antaranya sholat Jumat, itu dianggap tatawu, tetapi dia wajib. Sholat Aid, dia dianggap tatawu, tapi dia wajib hukumnya. Hukum yang mengerjakannya wajib. Di sini perbedaan yang paling nampak dan paling banyak dipakai sepertinya, khususnya dalam mazhab yang tidak mengikat pada satu mazhab tertentu dari mazhab fikih yang 4, termasuk juga orang-orang Hanabilah muasir sepertinya membedakan istilah tatawu dan sunnah, dan perbedaannya di sini. Jadi kalau yang lain sunnah, kemudian nafilah, kemudian ada lagi mustahab istilahnya, kemudian mandub, ada banyak istilah, mungkin lebih dari 10 istilah. Ada yang berbeda dari tingkatan di dalam kesunahannya. Perbedaannya, ada yang berbeda dalam tingkatannya. Ini yang mungkin kalau istilah kita sekarang KW1, KW2, tapi sama-sama KW gitu. Dia sama-sama sesuatu yang tidak wajib, dia hanya dianjurkan. Tetapi ada yang lebih berat, ada yang berat sedikit, ada yang kurang berat, ada yang ringan. Itu saja. Ada yang memang perbedaannya sama sekali berbeda. Seperti tatawu dan sunnah tadi dari sebagian pandangan. Allah Ta'ala alam. Di sini salat nafilah yang muakkad, kata penulis yang pertama adalah salatul lail. Ini mutlak lail, mutlak salatul lail. Atau ada istilah salatul lail atau qiyamul lail, ada yang namanya salat tahajud, ya kan? Sebagian mengatakan salat lail itu mutlak, salat sunnah atau qiyamul lail itu salat sunnah yang dikerjakan di malam hari, antara salat isya hingga salat subuh. Adapun tahajud itu bagian dari salat lail yang biasanya dikerjakan setelah tidur sejenak. Itu dikatakan tahajud. Jadi kalau dikatakan salatul lail atau qiyamul lail, masuk di dalamnya witir, masuk di dalamnya tahajud, masuk juga di dalamnya tarawih. Karena terkait dengan tarawih, yakni qiyamul lail yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu yang disebut dengan tarawih. Di sini pensarah mengatakan salat nafilah mutlak yang dikerjakan di malam hari lebih utama daripada nafilah mutlak yang dikerjakan di siang hari. Dan yang dikerjakan di pertengahan malam dan seterusnya itu tentu lebih utama daripada yang di awal malam. Yang kedua, salat duha. Salat yang dikerjakan di waktu duha kan. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Kita bersyarah sini. Adapun waktunya sejak irtifa' syams, meningginya matahari, ila zawaliha, sampai masuk waktu zuhur, sampai zawal, sampai tergelincir, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi dalam syarah Muhadzab. Yang ketiga, salat tarawih. Ini salat malam yang dikerjakan di malam Ramadan tadi. Nah, ini mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, wa hiya 20 rakaah bi 10 taslimat fi kulli lailatin min Ramadan.
Wa jumlatuha khamsu tarwihat, yaitu 20 rakaat dengan 10 salam. Berarti setiap 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Yang dikerjakan pada setiap malam Ramadan, dan jumlahnya 5 kali istirahat. 20 rakaat 5 kali istirahat. Jadi setiap 4 rakaat 1 kali istirahat. Kenapa dikatakan tarawih? Karena kan banyak istirahatnya. Ini sampai 5 kan? Dan seorang untuk setiap 2 rakaat tarawih dia berniat, untuk setiap 2 rakaat dia berniat melakukan salat tarawih atau salat Ramadan. Dan bahkan di sini dikatakan walau shalla arba'ah, kalau dia salat 4 rakaat minha bitaslimatin wahidah lam tasih. Kalau dia sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka tidak sahih, tidak sah. Wa waqtuha baina salatil isya wa tulu'il fajr, waktunya antara salat isya sampai terbitnya fajar, ai fajar sirik, bukan fajar kadhib, fajar sirik. Nah, ini terkait dengan salat tarawih 20 rakaat ala madhab Syafi'i wa Syafi'iyah, ditambah dengan 3 rakaat witir sehingga 23 rakaat. Imam Syafi'i di dalam Al-Um mengatakan ini yang dikerjakan oleh penduduk Mekah. Adapun penduduk Madinah kalau ada yang pernah baca tolong koreksi kalau salah, 36 atau 63 rakaat. 36. Khawatir terbalik. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan yang dilakukan oleh penduduk Makkah lebih aku sukai. Terkait dengan salat tarawih, adapun sebagian orang mengatakan bahwasanya Umar mengerjakan salat tarawih 23 rakaat ini lemah. Atau Umar memerintahkan salat tarawih 23 rakaat ini lemah. Tetapi yang benar adalah salat tarawih 23 rakaat terjadi di zaman Umar. Yang paling dekat pada kebenaran dari riwayat yang menceritakan 23 rakaat pada masa Umar, yang sehingga Umar menghimpun jamaah kepada satu imam, Ubay bin Ka'ab. Itu bukan Umar yang mengerjakan 23 rakaat atau Umar yang memerintahkannya, tetapi itu dikerjakan oleh manusia pada zaman Umar. Saya tidak berkeinginan untuk membahas terlalu panjang. Dibahas lagi hadis Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat misalnya, terlalu panjang. Yang jelas dalam hal ini saya lebih memilih yang tepat adalah sikap tasamuh, bukan sikap saling ngotot, apalagi tabdi. Jangan sampai wah itu yang ngerjakan 11 rakaat pemalas, oh yang ngerjakan 23 rakaat tadi enggak masuk dalam bab itu. Nah tadi tolong fahami istilah-istilah ini, jangan sampai mudah menghukumi orang, mudah memvonis orang, apalagi kalau kita nggak ngerti dengan usul. Udahlah diam aja. Selagi kita beragama dengan cara berpegang pada fatwa, lebih baik kita diam. Karena sifat fatwa itu terbatas. Ini terkait dengan salat tarawih. Dan di sini sampai dikatakan kalau seorang salat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka itu tidak sah menurut Al-Ghazi di sini.
Dan memang yang lebih tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi ketika ditanya tentang salat malam, Nabi mengatakan qiyamul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat. Faslun wa syara'itu salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat salat ini bukan syarat wajibnya salat. Bedakan dengan istilah yang pertama tadi. Wa syara'itu wujubi salah yang pertama. Ya, ini syarat salat, syarat sahnya salat. Kalau syarat wajibnya salat, maksudnya syarat seorang itu diwajibkan salat, dia harus apa dulu? Apa syaratnya? Jadi syarat terkait dengan musallinya, bukan syarat terkait dengan salatnya. Kalau ini terkait dengan perbuatan musallinya. Beda nanti dengan rukun. Kalau syarat, apa yang berkaitan dengan syarat yang ini, bukan syarat yang pertama. Yang di sini adalah apa yang berkaitan dengan sahnya sholat, dan dia bukan bagian dari sholat itu sendiri. Kalau tidak ada salah satu dari syarat-syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Tetapi dia di luar dari sholat, maka dikatakan di sini tadi qabla dukhul fiha. Jadi bukan bagian dari perbuatan sholat itu sendiri, tapi dia terkait dengan sholat, sekedar terkait. Nah, yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadas wan najas. Yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Jadi berwudu, apa hukum berwudu bagi orang yang ingin sholat? Wajib, bagian dari syarat, karena dia harus suci dari hadas. Bedakan juga suci dari hadas dengan suci dari najis. Kedua, satrul aurah bi libasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Ini sudah jelas di sini ya, seperti Nabi mengatakan khuzuzi natakum inda kulli shalah, inda kulli masjid. Dan wajib juga menutup aurat ini, atau kewajiban menutup aurat ini bukan hanya kewajiban yang berkaitan dengan sholat, bahkan dalam setiap keadaan.
Terkait dengan menutup aurat, dengan bab aurat, sebelumnya kita tidak bahas kan bab aurat. Ada yang perlu diketahui terkait dengan mazhab Syafi'i. Pertama tadi menutup aurat wajib bagi setiap musalli. Yang kedua, kewajibannya pun bukan hanya untuk salat, tapi di luar salat pun dia tetap wajib. Bahkan sekalipun seorang itu sendirian, seharusnya dia menutup auratnya, kecuali kalau memang dibutuhkan. Kapan waktu kita butuh untuk membuka aurat? Kamar mandi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan aurat seorang, batasan aurat. Yang pertama, aurat laki-laki ma baina surah wa rukbah, antara pusarnya dan rukbah, lutut. Aurat laki-laki antara pusarnya dan lutut. Kedua, aurat perempuan merdeka. Fis shalah ma siwa wajhiha wa kafaiha. Fis shalah, aurat perempuan di dalam salat berdasarkan mazhab Syafi'iyah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, luar dan dalam. Adapun aurat perempuan dewasa merdeka di luar sholat, seluruh tubuh, titik. Jadi kalau ketemu orang yang menisbatkan diri dengan Syafi'iyah, kemudian dia melecehkan cadar, sampaikan ini. Bahkan hal ini jelas dari kitab fikih Syafi'iyah yang paling kecil, yang sering dibaca, Safinatun Najah. Di bawah ini Safinatun Najah. Martabah kitabnya, martabah penulisnya juga kan, tabaqatnya. Nah, jadi aurat perempuan merdeka di dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun di luar sholat maka seluruh tubuh. Adapun auratnya di saat dia menyendiri seperti laki-laki, baina surah wa rukbah. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Dah, kita lanjutkan. Wal wuqufu ala makani thahir. Artinya wukuf, berdiam diri pada tempat yang suci, tempat untuk sholat, musallanya harus suci. Nah, yang dimaksud dengan wukuf ala makan yang tahir, tempatnya sholat saja, tempat dia berdiri, tempat dia sujud. Bukan berarti kalau dia sholat di kamarnya harus bersih semuanya. Enggak di sana maknanya. Kemudian wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu, atau dhanna duhulahu bil ijtihad, atau dia mengira telah masuk waktu tapi dengan ijtihad. Misal seorang yang melakukan safar atau beberapa orang, ya kalau zaman sekarang kita pakai jam, bagaimana dengan yang tidak punya jam? Kemudian dalam keadaan mendung, nah dia harus berijtihad seperti orang-orang yang berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Yang kelima,
istiqbal kiblah, menghadap kepada kiblat, yakni Ka'bah. Menghadap kepada Ka'bah bagi orang yang melihat Ka'bah, sebagaimana hal ini dijelaskan secara tegas oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Adapun bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka dia mengarah ke arah Ka'bah, mengarah ke arah Ka'bah. Sebagaimana Nabi mengatakan bainal masyriq wal maghrib kiblah, dan Nabi mengatakan ini ketika beliau berada di Madinah, antara timur dan barat itu kiblat. Kemanapun kita mengarah, selama itu arahnya selatan, miring kiri miring kanan, selama masih arah ke arah Ka'bah, maka itulah kiblatnya. Artinya dalam hal ini tidak perlu takalluf, nggak perlu miring-miringin sejadah. Untuk orang Indonesia, kalau dia sudah mengarah ke arah barat, wah miring 5 derajat ini nggak apa-apa, mau miring 10 derajat nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau miring 90 derajat, ya kan? Kalau miring 90 derajat itu nggak miring namanya, lurus itu. Tapi lurus kemana? Entah ke utara, entah ke selatan, entah kemana, kan? Tapi selagi itu masih mengarah ke arah Ka'bah, kalau kita berarti ngambil patokan besarnya arah Mekah, cukup. Tidak ada takaluf dalam hal ini. Antara utara dan selatan kalau kita itulah kiblat. Antara utara dan selatan selama menghadap ke arah barat, bukan antara utara selatan menghadap ke arah timur. Kebalik berarti. Itu membelakangi kiblat. Ini terkait dengan kiblat. Dan untuk mengetahuinya pun, pertama dia mengetahui kalau itu memang benar arah kiblat, yang kedua dia atau dengan cara ijtihad. Kemudian yang ke-6, bukan ke-6. Kemudian selanjutnya wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain, dan boleh untuk tidak menghadap kiblat, boleh meninggalkan kiblat dalam 2 keadaan. Fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang khauf, yang sangat takut, yang sangat, di saat perang misalnya. Baik sholatnya sholat fardu ataupun sholat nafilah. Wa fin nafilati fis safari ala ar-rahilah, dan bagi orang yang berada di dalam keadaan safar, yang dia salat di atas tunggangannya, yang dia salat di atas tunggangannya. Artinya kalau dia salat di atas tanah, kewajiban untuk menghadap kiblat tidak gugur. Yang dia salat di atas tunggangannya. Dan di sini penulis mengatakan fin nafilah. Mazhab Syafi'i agak keras di sini. Adapun untuk sholat wajib, dia turun dari kendaraannya, dia sholat menghadap kiblat, demikian. Tapi untuk sholat nafilah, boleh dia sholat di atas tunggangannya, dan dia sholat kemanapun tunggangan menghadap, mengarah. Dan di sini dibatasi dengan musafir safaran ubahan, seorang musafir yang safar mubah, bukan safar maksiat. Mereka mengatakan orang yang melakukan safar untuk maksiat, maka bahkan qasar pun tidak boleh, wajib tam. Untuk salat wajib qasar pun tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Dan tentunya tata cara sholat di atas kendaraan tidak wajib terkait dengan ruku dan sujudnya tidak harus seperti
atau bahkan hampir tidak mungkin seperti sujud orang yang sholat di atas tanah. Ya cukup dia hanya mencondongkan tubuh. Faslun wa arkanus shalah thamaniyata ashar. Rukun salat 18 rukun. Catat satu persatu ini. Yang pertama, niat. Di sini secara tegas pensyarah mengatakan wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya di dalam hati. Jika dia sholat fardu, maka wajib dia berniat untuk fardu. Kalau dia sholat subuh, maka dia wajib niat untuk sholat subuh. Ini yang sudah kita bahas kemarin, bab niat terkait dengan thaharah, peran niat terkait dengan ibadah itu. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah, membedakan antara ibadah dan adah. Lupa. Yang pertama, tujuan fungsi niat membedakan antara ibadah dan adah. Apa adah? Kebiasaan. Maka keliru, saya sudah biasa sholat. Jadi kebiasaan. Jadi adat. Sholat bukan kebiasaan, sholat ibadah, Pak. Ya maknanya sajalah yang diperbaiki. Kalaupun lafaznya mau dipertahankan, tapi sebaiknya jangan gunakan lafaz-lafaz yang seperti itu. Saya sudah biasa puasa. Puasa itu ibadah, bukan adah. Kemudian membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara yang fardu dengan fardu atau sunnah dengan sunnah. Membedakan antara fardu dan sunnah. Ini fungsinya niat. Sebagaimana wudhu, seorang yang berniat wudhu hanya sebatas untuk mengajarkan seorang cara wudhu, maka dia tidak dianggap telah berwudhu, karena dia tidak melakukan ibadah. Dia tidak sedang beribadah dengan wudhunya, maksudnya bukan dengan ngajarnya. Melakukan ngajar ibadah, benar ngajar ibadah. Tapi sekarang kasus ini wudhunya itu ditujuannya untuk mengajarkan orang. Ini yang pertama, niat. Kedua, al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri dengan kesanggupan, sesuai dengan kesanggupannya. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk, nggak mampu duduk maka berbaring, nggak mampu lagi dengan syarat baringnya ada tata caranya. Nggak mampu juga gimana? Disolatkan. Gak ada orang yang hidup yang gak mampu semuanya, hatta dengan isyarat. Insya Allah mampu semuanya. Kalau nggak berdiri duduk, kalau nggak duduk dengan berbaring. Nggak mampu menggerakkan apapun sedikit dengan syarat. Nggak mampu sama sekali, insya Allah cukup disalatkan saja. Atau ada kondisi yang lebih daripada itu? Koma. Oh ya, dia tidak sadarkan diri. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Itu. Kalau masih ada kewajiban bagi dia untuk sholat dan dia nggak mampu melakukan semua tadi, maka udah sholatkan. Udah meninggal berarti kan? Dia nggak wajib sholat tapi wajib disolatkan. Beda dengan orang koma, dia tidak wajib sholat, tidak pula wajib disolatkan, bahkan nggak boleh disolatkan. Jangan disolatkan orang yang koma. Itu baru bid'ah itu. Ketiga, takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram ini rukun. Meninggalkan takbiratul ihram dengan sengaja gimana?
batal sholatnya. Artinya sholat jadi tidak dianggap. Takbiratul ihram itu yang mana? Ucapan Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan. Nah, tolong perhatikan sholat kita, karena biasanya kita sholat tadi sudah jadi kebiasaan kan? Imam Allahu Akbar, kita hanya sekedar angkat tangan saja. Takbirnya kemana? Lupa atau tidak diucapkan, maka itu tidak dianggap sholat. Rukunnya ditinggalkan. Tapi kalau dia takbir Allahu Akbar langsung sedekap tanpa angkat tangan, gimana? Sah sholatnya, karena itu bukan rukun sholat. Mengangkat kedua tangan ketika takbir itu bukan rukun sholat, dia disunahkan. Tetapi mengangkat kedua tangan dengan tidak mengucapkan takbir, rusak sholat, batal sholat. Dan ucapan takbir di sini maksudnya adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan Allahul Akbar ya. Allahu Akbar. Di dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan wajibu qaranal niyah bit takbir, wajib menggandengkan niat dengan takbir. Kalau berdasarkan ini kita terima, maka cukup untuk menjawab bahwasanya talafuz bin niat itu enggak ada. Coba antum talafuz niat kemudian antum takbir. Siapa yang bisa? Nawaitu an usolli, tapi takbir saja gitu. Enggak akan ada manusia yang bisa. Karena dua lafaz yang berbeda kan? Nggak mungkin dikerjakan di saat waktu yang bersamaan. Makanya sebagian mereka yang memperpanjang pembahasan tentang talafuz bin niyah, ada yang mengatakan qubail shalah, seketika akan sholat. Jadi seketika akan takbir. Nama itu Allah Ta'ala alam. Yang jelas terkait dengan talafuz ini memang pembicaraan yang panjang para ulama. Kalau kita terima adanya khilaf di sini, benar ini khilaf. Karena nyatanya memang ada atau bahkan banyak yang membolehkan. Apakah ini bid'ah? Kalau kita ambil kaidah bid'ah, ya kita katakan itu bid'ah. Bid'ah thariqah fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yusalu bisuluki 'alaiha ma al-mubalaghah fi ta'awudillah. Metode beragama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang tujuan mengerjakannya untuk berbanyak-banyakan ibadah kepada Allah. Kalau talafuz bin niyah kita anggap muhtara dan mencakupi semua komponen yang lain, tudahi syariah, jelas tudahi syariah kan? Ya kita katakan bid'ah. Tetapi sekalipun dihukumi bid'ah, maka tidak layak ngotot-ngototan dalam masalah ini. Karena di kalangan para ulama sendiri pun memang khilaf. Bicaranya luas, pembicaranya panjang. Apalagi ngotot-ngototan yang dibarengi dengan kurangnya ilmu, seperti kita lah. Kita, kamu aja kali. Ya nggak apa-apa lah seperti apa. Nggak layak untuk menjadi bahan gontok-gontokan apalagi. Kemudian yang keempat, wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillah, basmalah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi salah kalau orang sholat tidak baca basmalah, tidak baca, lam yaqra basmalah ini. Bukan tidak menjaharkan, beda itu. Saya pernah dipermasalahkan, itu gimana sholatnya nggak baca basmalah? Siapa bilang nggak baca basmalah? Bahkan surat pun saya baca basmalah. Kenapa? Memang khilaf di kalangan para ulama. Yang tepat, wallahu a'lam, basmalah pun bagian dari surat itu.
dengan ditunjukkan beberapa hadis terkait dengan nuzulnya salah satu surat atau sejumlah surat. Yang kelima, waruku. Yang kelima, ruku. Batas minimal dari ruku itu tadi, berapa lama ruku? Batas minimal lamanya ruku itu bagi yang memang mampu, yang normal itu lurusnya tulang punggung, tenang, lurusnya tulang punggung. Dia ruku dengan tenang, lurus tulang punggung, kemudian dia berdiri lagi. Itu batas minimal. Ada sebagian orang mungkin berdalil dengan ucapan penulis di sini atau pensyarah kitab ini, baik itu dalam Kifayah dan yang lainnya. Tetapi ternyata mereka tidak menyempurnakan rukunya. Belum lurus tulang punggungnya udah berdiri lagi. Masih miring, masih condong, udah berdiri lagi. Ini keliru. Karena sepakat mereka mengatakan batas minimal yakni lurusnya tulang punggung. Dan tetapnya telapak tangannya pada rukbahnya, pada lututnya. Jangan baru nempel di paha. Berdiri Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu belum dianggap ruku. Dan ruku rukun dari rukun-rukun salat. Yang ke-6, tumakninah fi. Tumakninah di dalam ruku tadi. Ya, ini tenang, diam setelah bergerak. Kemudian waraf'u wal i'tidal. Yang ke-7, waraf'u wal i'tidal. Waraf'u minar ruku' wal i'tidal. Berdiri dari ruku dan i'tidal, berdiri tegak. Qa'iman ala hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadr. Qiyamil qadr. Wa qu'ud ajiz 'anil qiyam, dan duduk maksudnya bagi yang berdiri i'tidal itu tegak lurus seperti dia berdiri di semula sebelum dia ruku. Bagi yang sholatnya duduk, punggungnya tegak seperti duduk sebelumnya. Itu maksudnya i'tidal. Yang ke-8, tumakninah fihi, ai tumakninah fil i'tidal. Jelas, tidak perlu dijelaskan lagi, insyaallah. Ke-9, sujud. Yakni 2 sujud. Minimal sujud itu sempurnanya anggota sujud menempel pada tempatnya, bukan pada anggota tubuhnya, maksud tempat sujudnya. Rasulullah mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud pada atau di atas 8 tulang. Sawah. Astagfirullahaladzim. Pada 7 tulang. Coba aja hitung. Mulai dari kaki, jari bagian depan. Jadi bukan menegakkan jarinya, jarinya dilipat. Apalagi diangkat dari tempat sholatnya. Ada sebagian orang sujud, telapak kakinya dimain-mainkan di udara, melayang-layang kan? Ini berarti 1 keliru. 2, lutut. Nah, ada yang sujud lututnya diangkat, itu bukan sujud, entah lagi ngapain. Itu kerjaan anak-anak biasanya, ya kan? Kepalanya aja nempel ke keramik, telapak kakinya yang nempel ke lantai.
lututnya lurus atau kakinya lurus. Kalau ada di antara kita yang melakukan itu berarti anak-anak masih. 4. Kemudian 2 telapak tangan. Nah, telapak tangan harus benar menempel pada tempat sujud. Jangan di jarinya aja yang nempel. Ya kan? Mencengkram, bukan mencengkram, nempel. Enggak juga sengaja dibuat seperti mangkok. Ada kan yang sujud seperti ini? Saya perhatikan ada yang sujud seperti ini. Tapi benar, tidak dibuka, tidak juga dicengkram habis-habisan. Biasa aja, normal. Sudah 6, ya kan? 2 kali 3 6. Satu lagi, dahi bersamaan dengan hidung, itu satu anggota. Jadi hidungnya nggak diangkat. Jadi yang nempel itu dahi dan hidung, ini dari satu anggota. Kalau dahi saja yang nempel, berarti baru setengah. Kalau hidung saja yang nempel, dahi enggak, setengah juga. Tapi itu lebih ajaib. Itu lagi main-main dia. Dan 7 anggota sujud. Menempel semuanya seperti ini dalam keadaan yang tumakninah, itulah batas minimal sujud. Sampai masalah sujud saja. Kira-kira sholat ekspres itu memenuhi nggak syarat-syarat ini? Rukunya, sujudnya. Jelas nggak memenuhi. Dan tumakninahnya di mana? Mau berdalil dengan ucapan musannif pun silakan saja. Tapi lihat, musannif sendiri mengatakan wa tumakninah fihi. Dan di dalam sujud itu pun ada tumakninah. Itu yang ke 10. Yang ke 11, julus bainas sajdatain, duduk antara 2 sujud. Yang ke 12, tumakninah di dalam duduk tadi. Yang ke 13, al-julusul akhir, al-julusul akhir. Yang ke 13, duduk terakhir. Ya, ini yang diakhiri dengan salam itu. Duduk terakhir yang diakhiri dengan salam. Ini tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduknya itu rukun. Wa tasyahud fihi, dan tasyahud di dalamnya pun rukun. Ya. Ucapan Rabbana lakal hamdu rukun enggak? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Atau ucapan Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Rukun enggak? Tidak. Tapi apa yang rukun? Fi'ilnya. Yang rukun itu perbuatan anggota badannya. Ya. Nah, duduk tasyahud, duduknya rukun. Tasyahudnya rukun juga. Jadi ada yang perbuatannya saja yang menjadi rukun, ucapannya tidak. Ada yang perbuatannya dan ucapannya yang rukun. Seperti tasyahud akhir. Di sini dikatakan paling sedikit tasyahud itu sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi saya perhatikan dalam hadis-hadis yang berbicara tentang tasyahud itu lengkap. Saya nggak dapatkan yang setengah. Nabi mengajarkan doa tasyahud itu lengkap. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, batasan bahwasanya ini hanya sebatas ini yang wajib, yang rukun itu apa saya tidak tahu. Wallahu a'lam, mungkin diambil dari makna bahasa dari tasyahud. Berarti sebatas tasyahudnya aja kan?
syahadahnya saja gitu. Wallahu taala alam. Tapi yang jelas Nabi mengajarkan tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, lengkap. Makanya kalau kita sholat 4 rakaat, duduk tasyahud awal itu sampai innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid. Ada sebagian orang yang mengatakan saya tidak dapatkan riwayat fil alamina innaka hamidum majid. Ada. Bahkan Syekh Albani sendiri membawakan riwayat itu. Yang saya heran orang ini mengatakan itu, dia sudah baca buku Syekh Albani. Nggak ngerti saya itu. Lewat mungkin. Ya. Sudah, insya Allah sudah. Saya yakin sudah selesai. Sampai salam, bukan tasawuf, sampai salam sudah selesai. Tapi mungkin terlewatkan. Atau mungkin mengkonfirmasi apa yang disampaikan Syekh Albani kepada kitab hadis, dan qadarullah tidak ketemu hadisnya. Kemudian mengatakan saya tidak ketemu riwayatnya. Ada riwayatnya. Dan itu dibawakan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Syekh Albani tempatnya dan riwayatnya sahih. Fil alamina innaka hamidum majid. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik untuk tasyahud awal ataupun akhir. Maka di sini ada 2 pembatasan Syafi'iyah bahwasanya tasyahud awal, atau mungkin sebagian Syafi'iyah, saya tidak tahu. Mungkin sebatas guru-guru saya saja. Mereka mengatakan tasyahud awal sampai asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Pemisahan seperti ini saya tidak tahu asal usulnya. Yang kedua, di sini penulis bahkan mengatakan atau syarih mengatakan minimal yang wajib dari tasyahud itu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajibnya. Ini pun saya tidak ketahui. Jadi jangan ditanya nanti ya. Sudah saya jelaskan di sini gitu. Yang ke-15, as-salatu ala nabi fihi. Salawat pada Nabi di dalam tasyahud tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi mana? Wa aqallu shalah ala nabi Allahumma salli ala Muhammad. Wa ash'uru kalam musannaf anna salah ala al la tajib wa huwa kadzalik bal hiya sunnah, kata Al-Ghazi. Dari kalamnya musannif, dia mengatakan wa tasyahud fihi wa salatu ala nabi fihi, tidak mengatakan salatu ala ali an-nabi. Nah, pensyarih juga mengatakan yang dipahami dari ucapan musannif bahwasanya dia memandang tidak wajib salawat kepada keluarga. Dan pensyarih mengatakan demikianlah yang benar. Bahkan ya bahwasanya dia hanya sunnah. Ini pun saya tidak tahu istinbatnya dari mana. Yang jelas inilah yang dikatakan oleh Al-Ghazi. Yang jelas ketika Nabi mengajarkan tasyahud lengkap itu sampai akhir. Kemudian sadis asyar, 15. Yang ke-15, at-taslimah al-ula, salam yang pertama. 16 tadi saya bilang 15, salah. Yang ke-16 at-taslimah al-ula, sab'atu azum, 8 anggota ya. As-sadisatu asyar, 15. Berarti antum udah tahu tuh lagi ngapain. Dan paling sedikit dari salam yaitu ucapan assalamualaikum marratan wahidatan. Assalamualaikum. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah marratain yaminan wa shimalan. 2 kali assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan gak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terkait dengan salam saya tambahkan di sini dari apa yang dijelaskan dari kitab ini. Yang ke-16 tadi ya. Ada beberapa cara salam di dalam salat. Seperti yang dibawakan riwayatnya oleh Syekh Albani semuanya, dan alhamdulillah semua sahih. Pertama, yang tadi batas minimal. Assalamualaikum. Menoleh sedikit. Assalamualaikum.
Jadi nggak mesti juga Assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum. Ke kanan, ke arah kanan sedikit. Cara kedua, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, ke kiri. Cara ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Nah, ini semua cara yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syalbani dalam sifat salat Nabi ini. At-taslim, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadi khaddihi al-ayman, sampai terlihat putih pipi kanannya. Wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri dan kanan. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimati ula wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ahyanan. Wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum warahmatullah, dipotong. Ahyanan ala qaulihi an yasari assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pertama, yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Wa ahyanan kana yusallimu taslimatu wahidah. Terkadang beliau salam sekali salam dengan ucapannya assalamualaikum. Yamilu ila syakil aiman syai'an, condong dikit. Assalamualaikum. Jadi enggak assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini berapa cara salam? 4, ya kan? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang sedikit, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kurang lebih sedikit lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Paling kurang, assalamualaikum. Nah, jadi kalau ketemu orang yang salat seperti itu, jangan heran. Yang ke 17, as-sabi' ashar, niyatul khuruj minas salah, niat keluar dari perbuatan salat, dari pekerjaan salat. Abu Syuja mengatakan ini rukun salat dan ini marjuh, ghair sahih. Niat keluar dari salat. Syekh Mustafa Buwa mengatakan al-asah annaha laysat biruknin lakinnaha, akan tetapi sunnah. Yang sahih, yang paling tepat, yang paling sahih bahwasanya niat untuk keluar dari salat itu bukan rukun, tapi tasun, disunahkan, tusan. Wallahu ta'ala alam. Yang ke 18, as-samin ashar, tartib al-arkan ala ma dzakarnahu, runut rukun-rukunnya dari yang disebutkan tadi, berurutan dari setiap rakaatnya. Berdiri dulu, qiyam dulu, istiqbal kiblah, al-fatihah, ruku', i'tidal, seterusnya sampai ujung, sampai salam.
tertib. Nggak boleh orang sujud sebelum dia ruku. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ini aja. Baik. Bagaimana dengan wanita yang menggunakan kerudung misal sesiku, kemudian ia sholat di mana telapak tangan dan punggungnya terlihat, dan juga bentuk tubuh, misal bentuk tangan dan tubuh terlihat, apakah sholatnya sah? Ada beberapa wajah dari pertanyaan ini. Pertama, sholat dengan menggunakan kerudung sesiku. Sholat menggunakan kerudung sesiku, di mana telapak tangan dan punggungnya terlihat. Punggung ini maksudnya punggung telapak tangan. Kalau yang dimaksud dengan punggung telapak tangan, kalau berdasarkan yang dijelaskan di sini tadi, yang aurat bagi perempuan itu adalah seluruh tubuhnya di dalam sholat, kecuali muka dan telapak tangan, zahiran kana wa batin. Bagian telapak depannya ataupun bagian punggungnya. Zahir dari telapak tangan itu bagian telapak, kalau kita bilang telapak. Batin dari bagian telapak tangan, atau kebaliknya. Itu yang dimaksud dengan zahiran wa batinan. Luar dan dalam, itu maksudnya. Mana bagian luar dari telapak tangan? Punggungnya. Oh, berarti ini zahir. Kalau berdasarkan ini tidak masalah, kecuali yang penting sampai pergelangan tangannya dia tertutup. Ini, tapi kalau yang dimaksud punggung di sini punggung orangnya, ya jelas nggak boleh lah, ya kan? Jadi makanya saya agak mengerti tadi, punggungnya terlihat, punggung telapak tangan mungkin ya, bukan punggung orangnya kan? Kalau punggung orangnya nggak boleh. Jangan sekali-sekali. Dan juga bentuk tubuh. Bagaimana dengan bentuk tubuh yang terlihat? Terkait dengan bentuk tubuh, saya tidak lanjutkan pertanyaan, belum saya lanjutkan. Terkait dengan bentuk tubuh, kita diwajibkan menutupi aurat sebagaimana mestinya. Artinya pakaian yang menutupi aurat itu tidak membentuk tubuh kita. Tapi kalau dia membentuk secara alami tanpa disengaja, itu bukan bagian yang dibebankan kepada kita. Seperti misalnya seorang menggunakan jubah yang sangat lebar, kemudian dia rukuk, bentuk tubuh enggak? Insya Allah bentuk tubuh, ya kan? Bagaimana yang terbentuk? Ya bagian itunya tuh. Maka ini tidak. Seorang menggunakan sarung, kemudian dia duduk, membentuk tubuh enggak? Sebagian bentuk, mulai dari pahanya kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan menutupi tubuh ini menutupi tubuh secara normal, alami. Tidak juga dipaksakan. Tapi kalau ngepres nggak boleh. Itu tidak dianggap menutupi aurat. Nah, bagaimana dengan lengan tadi terlihat yang dimaksud dari pertanyaan tadi? Masuk nggak dalam penjelasan sebelumnya? Kalau lengan bajunya memang lebar, ya, artinya dia bukan pakai baju misalnya dari mansep, dia pakai baju lengan pendek, bagian yang sisanya ditutupi mansep. Ini keliru juga. Nah, terkait dengan salat, wallahu a'lam, yang jelas kalau terkait dengan kaidah menutupi aurat demikian. Kemudian bagaimana menentukan waktu sholat duha? Apabila sejak pagi hingga malam hujan, atau sejak pagi dari malam ini? Sejak pagi hingga malam atau sejak pagi dari malam? Kalau hingga malam jelas itu. Waktu zuhur bisa ditentukan, masa waktu duha enggak? Ya kan? Apakah bisa dengan cukup melihat jam, misal jam 8 atau 9 atau 10 sebelum jam waktu zuhur? Ya, ini termasuk tadi menentukan waktu sholat dengan ijtihad, bukan hanya sholat duha. Maka kira-kira dengan apa? Oh, ini normalnya udah waktu duha ini cukup. Waktu duha itu paling awal setelah matahari itu terbit, beberapa saat setelah matahari terbit, bukan di saat terbit ya, karena di saat terbit ini waktu yang
dilarang untuk sholat. Jadi kira-kira terbitnya matahari itu sekarang misalnya jam berapa? Jam 5 ya? Setengah 6. Setengah 6. Mau saya sholat duha jam 7 ya? Ya mau segelap apapun, kalau memang itu jam 7 pagi ya silakan aja. Atau sholat duha jam 8. Yang nggak boleh itu dia sholat duha jam 8 malam. Itu nggak boleh. Tidur, hujan ya, kedinginan tidur. Bangun-bangun jam 8 malam sholat duha nggak boleh. Tapi harus kerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu. Jangan sholat duha, nggak ada sholat duha. Apakah boleh? Apakah dibolehkan memulai atau dimulai membaca bismillah sebelum takbiratul ihram? Apakah dibolehkan dimulai membaca bismillah? Dimulai atau memulai? Jangan jadi guru bahasa Indonesia lah, oke. Boleh. Apakah boleh mulai baca bismillah sebelum takbiratul ihram? Ataukah apakah dimulai saat membaca surat Al-Fatihah saja? Basmalah yang harus dibaca itu ketika mulai sholat. Mulai baca surat. Baca bismillah sebelum sholat. Nah, ini hati-hati. Yang dipahami dari perbuatan itu apa? Kalau itu ibadah, berarti itu tambahan dari ibadah. Mayajuz. Tapi kalau itu dianggap sebagai adah, apakah ini bagian dari adat? Enggak juga. Pasti ibadah kan? Kalau itu ibadah dikhususkan untuk sholat, ini nggak boleh. Sama seperti kelirunya orang yang bersalam-salaman di akhir sholat dengan i'tiqad itu afdal. Sengaja setiap selesai sholat salam-salaman, selesai sholat salam-salaman. Kalau ada orang yang nggak salam-salaman, aneh. Kenapa orang itu? Oh, orang ini sombong. Tapi kalau tanpa dibiasakan dan memang spontanitas, mungkin kita udah lama nggak ketemu, selesai sholat lihat teman, assalamualaikum, apa kabar, salam. Nggak ada larangan di situ. Nah, ini bedanya ya. Bedanya antara perkara yang bisa jatuh ke dalam bid'ah walaupun dia idhofiyah, bid'ah yang disandarkan pada sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang memang secara adat dia boleh. Jadi dalam hal ini salam-salaman selesai sholat saja misalnya, hukumnya bisa dua kemungkinan. Kalau dia seperti tadi yang pertama, atau seperti ringkasnya, sederhananya, seperti yang umum dilakukan di masyarakat kita, bahkan mereka menganggap sampai itu utama, maka ini keliru. Demikian juga dengan ucapan apapun sebelum sholat. Kalau itu diidhofahkan kepada sholat, itu keliru. Tapi kalau tidak dalam rangka ibadah, misalnya sebelum sholat, sebelum dia takbir, dia benerin rambut dulu gitu. Laki-laki kan, apalagi yang rambutnya panjang, wah sedikit, baru pasang lagi pecinya, atau nggak pakai peci. Ini laki-laki biasanya sholat pelotos kepalanya, ditutupi rambut. Atau dia mengusap wajahnya sebelum dia takbiratul ihram, bukan dengan keyakinan itu bagian dari sholat ataupun ada keutamaan di situ, walaupun itu diyakini bukan bagian dari sholat, tetapi semata-mata menghilangkan tetesan air yang tersisa di wajahnya. Kalau nggak dibuang gatal, daripada garuk-garuk waktu sholat kan. Nah, ini beda. Adapun dengan basmalah jelas nggak bisa dikeluarkan dari ibadah, dia bagian dari ibadah. Kalau itu dita'alukkan atau diidhafahkan kepada salat, berarti ini menambahi sesuatu dari salat. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Kalau dari riwayat takbir itu harus bersama dengan imam atau berbeda-beda? Bersama dengan imam. Allahu Akbar. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Makna liyu'tamma itu
imamnya selesai duluan baru kita ikut. Ya, bukan bersamaan. Apalagi mendahului. Jelas kalau mendahului dilarang. Imam itu diikuti, liuk tambah, kalimatnya liuk tambah. Jadi biar imamnya sempurna dulu. Allahu Akbar, dia sudah angkat baru kita ikut angkat. Tapi juga tidak dipahami imamnya sempurna ruku, udah ruku sujud lagi baru kita ruku, wah itu keliru. Itu juga tidak liuk tambah, tidak mengikuti. Itu kececer namanya, ya kan? Tertinggal jauh. Jadi imamnya sudah melakukan satu rukun baru kita ikuti. Imamnya ruku, sudah ruku, turun imam baru kita ikuti. Tidak bersamaan. Imamnya turun, kita sama, turun kemiringannya pun sama. Demikian juga ketika berdiri dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Iya. Untuk telapak tangan nggak masalah kalaupun tertutup. Pakai sarung tangan misalnya sholat nggak apa-apa. Sebagaimana laki-laki sholat pakai kaos kaki pun nggak apa-apa. Selama kaos kakinya atau sarung tangannya tidak najis, tidak terkena najis, artinya dia suci. Tapi kalau untuk wajah diperintahkan untuk dibuka. Kecuali kalau ada sesuatu alasan yang memang tidak mungkin untuk dibuka. Misalnya bagi orang yang mengatakan cadar itu wajib, maka kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian ada perempuan yang sholat, perempuan itu tidak boleh buka cadar. Harusnya ke sana konsekuensinya. Allah Ta'ala a'lam. Untuk istiqbalul kiblat, Iya. apakah harus disertai dengan jari-jari yang istiqbalul kiblat juga, baik kaki maupun ketika tangan ketika sujud? Kalau tangan jelas, ya, karena Nabi nggak pernah sujud, dikabarkan sujud jarinya kemana gitu kan. Tapi ada pun untuk kaki memang saya tidak tahu kalau ada perselisihan di ulama terdahulu, tapi kalau yang sekarang ada yang mengatakan harus benar lurus, ada yang mengatakan ya sekedar semampunya saja nggak apa-apa. Itu di antara misalnya tapi bisa dicek lagi Bu Syekh Bakar Abu Zaid, beliau membantah keras orang yang dianggapnya tasyadud dalam menegakkan shaf. Telapak tangannya, telapak kakinya harus benar-benar lurus, tumit sama tumit harus nempel terus. Dalam kitabnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Yang pernah baca? Pernah baca? Judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sampai di sini? Ya, dilarang, itu termasuk yang dilarang. Jadi untuk laki-laki ataupun bahkan untuk perempuan sholat, selain aurat yang utama tadi, termasuk juga diwajibkan menutupi salah satu dari dua punggungnya dengan secarik kain semampunya lebih. Ya. Wallahu alam, mungkin bisa, tapi saya tidak tahu. Pernah dengar ada yang mengatakan singlet boleh? Nggak tahu. Yang jelas di situ menutupi punggungnya dengan kain, salah satu punggungnya. Artinya di sini bahkan Syekh Salim juga memasukkan hal ini dalam mausu'ah larangan beliau. Beliau punya ensiklopedi larangan seperti mausu'ah Nawawi kan. Sholat dengan keadaan telanjang dada itu dilarang. Maksudnya telanjang dada ini sampai punggungnya tidak tertutup. Ada sebagian orang mengatakan kan aurat itu cuma antara pusar dan lutut. Jadi kalau sholat pakai celana yang menutupi sampai ya celana 3/4 lah cukup, nggak pakai baju juga nggak apa-apa.
Nah, keliru. Ini bahu harus ditutup. Antum hafal habisnya? Nggak hafal. Ada di situ. Ada lagi? Terus mungkin anak ada sebagian yang pendapat sih tentang beberapa orang mungkin yang menurut mereka mungkin larangan isbah itu hanya ketika sholat. Jadi ketika sholat mereka justru selama ini saya bertanya itu dalilnya apa? Ada memang sebagian orang beranggapan atau minimal dari perbuatan mereka sehari-hari mereka musbil, tapi ketika sholat mereka lipat. Yang saya dapati justru larangan Nabi melipat pakaian. Kebalikan kan? Bertentangan. Larangan untuk melipat pakaian. Jadi pakaian itu dipotong kalau lebih, bukan dilipat-lipat. Ini. Kalau makanya dalil khusus nggak ada. Adapun dalil tentang isbal justru itu umum. Walaupun ini memang suatu yang diperdebatkan para ulama. Tapi justru yang saya pahami dari dalil umum. Bahkan Abdullah bin Umar datang kepada Nabi dalam keadaan musbil. Lalu Nabi mengatakan, "Man hadza?" Siapa ini? Padahal terlihat Nabi Abdullah mengatakan, "Ana Abdullah." Nabi mengatakan, "In kunta Abdullah farfa' izarak." Jika kamu Abdullah, maka angkat sarungmu. Kalau kamu Abdullah, maka angkat sarungmu. Kalau kamu itu benar hamba Allah, angkat sarungmu. Itu maksudnya. Nabi gak bicara namanya, karena Nabi tahu namanya. Ini metode Nabi dalam menegur saudaranya, sahabatnya. Metode dalam mendidik. In kunta Abdullah farfa' izar. Jika kamu Abdullah, maka angkat sarungmu. Ini kan umum. Siapapun mukmin angkat sarungnya, artinya di atas mata kaki, tidak boleh musbil. Adapun yang ini tadi mengkhususkan larangan isbal hanya di dalam sholat, saya tidak temukan dalilnya. Bahkan yang didapatkan larangan melipat pakaian. Wallahu ta'ala alam. Ada tadi apa? Membaca ta'awudz di dalam sholat. Membaca ta'awudz di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan hanya sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Mereka mengatakan disunahkan ta'awudz, disunahkan ya. Sebagian yang lain mengatakan ta'awudz itu bagian dari kewajiban sholat, walaupun dia bukan rukun. Beda. Nah, nantilah. Wajib, artinya wajib diucapkan. Sebagian di antara mereka yang mengatakan wajib, ada mengatakan wajib hanya sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Yang lain mengatakan setiap kali memulai baca Al-Fatihah dia ta'awudz. Kenapa? Yang mengatakan ta'awudz itu di setiap kali memulai Al-Fatihah karena menganggap, Wallahu a'lam, ini yang tepat saya pikir, bacaan di awal rakaat pertama dengan rakaat kedua itu kan sudah terpisah. Ya kan? Sudah terpisah. Sementara perintah untuk membaca ta'awudz itu setiap kali membaca surat. Paham? Nah, makanya mereka mengatakan di setiap rakaat, karena sudah terputus antara bacaan di awal dan bacaan rakaat pertama, kedua, atau kedua dengan ketiga. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di sini tidak dibahas ya. Dan Allah di dalam kitab ini tidak dibahas tentang ta'awudz. Dia hanya membahas tentang basmalah. Bahasanya basmalah itu wajib diucapkan karena dia bagian dari Al-Fatihah. Ya. Misalkan laki-laki pakai celana panjang, nah itu tuh anggota tubuhnya sampai kebentuk sampai tuh kayak nggak ada ruang antara tubuhnya dengan saking ketatnya gitu. Nah itu gimana sih?
Ganti pakaian kalau mau sholat. Oh gitu. Iya. Jadi sah atau tidak gitu? Sah atau tidak? Kalau saya melihatnya ini belum memenuhi syarat menutupi aurat. Sementara syarat sahnya salat menutupi aurat. Nah itu aja jawaban saya. Berarti menutup aurat itu harus sampai kriteria menutup aurat seperti Iya tadi kriteria menutup aurat itu dia tertutupi secara alami yang tidak membentuk secara sengaja. Tapi kalau dia insidental sifatnya, entah ditiup angin kemudian membentuk kan, itu tidak dihitung. Atau dia pakai celana sudah longgar, ini kan juga membentuk kan? Ini kan tidak dari awal tidak sengaja. Nah, dilihat ketika berdiri bagaimana? Nah itu. Ada memang sebagian orang yang tasyadud dalam hal ini, sampai mereka mengatakan haram pantolun dipakai. Benarnya ada. Bahkan di kalangan salafi mereka mengatakan pakai izar. Yang lucunya izar yang dipakai itu izarnya orang India, bukan izar orang Arab. Ini nih bukan dari Arab, India itu, Hindu itu. Saya ngobrol dengan teman keturunan Arab, beda memang. Saya bilang izar Arab, izarnya orang Arab dengan izar yang kita pakai itu beda. Beda. Saya punya izar sarung Arab ke ada saya, dan memang beda. Katanya pakai jubah, akhirnya pakai jubah kan? Tapi sebagian pakai Pakistan, baju Pakistan, bukan jubah. Nah ini sebagian yang menjadi kritik bagi sebagian kita. Kita ini Muslim atau Arab? Wallahu alam. Enggak usah berpanjang lah, debatable, repot ngurusin yang kayak gitu. Yang jelas menutupi, selama dia menutupi aurat, saya jelas tanpa membentuk aurat secara aslan ya, bukan disabab tapi aslan, secara asal dia tidak membentuk aurat, itulah menutupi aurat. Tapi kalau secara asal dia menampakkan bentuk aurat, maka dia belum memenuhi kriteria menutupi aurat. Ya kalau masuk nanti itu baju renang juga boleh dong, ya kan? Bahaya. Wah, anak di rumah punya baju renang, tapi dipakai sholat juga. Budget dia renangnya pakai jubah, makanya pakai sholat. Nggak pakai baju yang apa? Ketat itu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ada belum? Fadhlah. Kenapa? Berdiri pada salat sunnah. Untuk salat sunnah, pertama di dalam perjalanan boleh orang salat di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan itu. Pertama. Yang kedua, di dalam salat sunnah seorang itu boleh salat dalam keadaan duduk, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Hanya Nabi mengatakan perhitungan nilainya setengah dari yang berdiri. Itu artinya dia kurang, ada nuksan di situ. Jadi boleh, tetapi nilai yang dikit. Kalau mau nilai full berdiri, tapi untuk salat sunnah. Adapun untuk salat wajib maka memang ditekankan untuk berdiri semampunya. Ini bedanya antara salat sunnah dan salat wajib. Jadi benar demikian. Wallahu a'lam. Bacaan Al-Fatihah. Baik. Kita masuk bab imamah ya. Bukannya ada pembahasannya? Bab imamah. Ya baiklah, kita masuk dari rukunnya. Bacaan imam yang jelek. Di sini bahkan Al-Ghazi mengatakan harus memenuhi huruf-hurufnya itu. Hak-hak hurufnya harus dipenuhi. Gak boleh kurang. Tadi saya lewatkan sengaja. Kalau mau diperpanjang, tapi sebelumnya saya minum dulu ya.
Ini Al-Ghazi mengatakan waman asqata minal Fatihah harfan au tasdidah au abdala harfan minha biharfin lam tasih qira'atu wala salatuhu in ta'ammad. Jika seorang menghilangkan asqata minal Fatihah harfan, satu huruf saja dari Al-Fatihah, huruf matnya dibuang, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan, asqata harfan kan. Kemudian au tasdidah, menghilangkan tasdid, bismillahirrabbilalamin, atau menambahkan tasdid. Au abdala harfan minha biharfin, mengganti satu huruf darinya dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada? Tadi subuh saya sholat gitu. Setiap kali baca berani-beraninya jadi imam. Kenapa? Maknanya beda jauh itu. Alamin, alamin. Antum tahu alam? Apa alam? Dari kata itu lalim. Coba dengan alam. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Beda jauh. Alhamdulillahi rabbil, alhamdulillah, alhamdulillah. Anda tahu alhamdulillah apa? Hadama, apa hadama? Memadamkan cahaya Allah. Syirik gitu. Kufur itu. Ayo, benar ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kufur itu. Kalau sengaja. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, jahil dia gitu. Padamlah cahaya Allah, atau kepadaman bagi Allah, kehancuran bagi Allah. Ayo. Nah, kata Al-Ghazi lam tasih, mana tadi? Nah, lam tasih qiraat, tidak sah bacaannya, wala salatu, dan tidak pula salatnya in ta'ammud, kalau dia sengaja. Kalau dia nggak sengaja, wa illa wajaba alaihi i'adah al-qiraah, kalau dia nggak sengaja wajib bagi dia untuk mengulang bacaannya. Bagaimana dengan orang yang nggak ngerti ilmu tajwid sama sekali? Berarti kan dia sengaja, ya nggak? Dia sengaja itulah, dia sadar dia baca seperti itu dan memang demikianlah bacaannya gitu. Tentu bagi orang ini dia menanggung suatu yang besar. Pertanyaannya yang kita sering menjadi permasalahan, bagaimana dengan sholat saya? Kalau kita ambil fatwa sebagian ulama, mereka mengatakan kalau antum ada di situ dan bacaan antum lebih baik, antum jadi imam. Katanya kan? Sebagian mereka mengatakan antum nggak sah sholat dengan orang itu, cari imam yang lain. Tapi nyatanya di lapangan kan nggak semudah itu. Pak, bapak nggak boleh jadi imam, saya aja. Ente anak kecil dari mana? Dia tokoh masyarakatnya. Wah, saya cari masjid yang lain, ada 1 kilo dari situ. Gimana? Nah, sebagian ulama yang lain, diantaranya Syekh Ahmad Abul Ainain dan yang lain, ulama yang lain mengatakan berpegang pada hadis Nabi bahwasanya itu tanggungan mereka, bagimu sholatmu dan bagi mereka wa alaihim, dosanya itu bagi mereka kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, keliru. Artinya kita sholat saja gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi gimana nih kesimpulan dari dua ini? Kalau tanya ke saya berpegang dengan pendapat yang kedua berdasarkan hadis Nabi tadi.
Ketika imam melakukan sesuatu yang dulu salah, maka kesalahan itu tanggungan imam, bukan tanggungan makmum. Kecuali kalau di dalam sholatnya dia melakukan kesyirikan. Misalnya seorang sholat yang masjid itu ada kuburan, iya antum cari masjid lain, jangan sholat di situ. Bukan dengan sebab imamnya melakukan kesalahan, tapi dengan sebab larangan sholat di kuburan. Itu. Atau imamnya sholat dengan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari sholat. Bukan dia salah di dalam sholatnya, tapi dia salah terkait dengan sholatnya. Kalau salah di dalam bacaan itu kan salah di dalam sholat. Kalau salah terkait dengan sholat, sholatnya sendiri salah. Itu maksudnya. Misal kayak orang sholat tapi sambil joget-joget, goyang kiri, goyang kanan. Ini mau sholat, mau nari gitu. Atau ada orang yang sholat dengan cara-cara yang baru, yang bukan bagian dari sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas bid'ahnya, bukan idhofiyah. Tapi kalau imamnya melakukan kunut subuh, sekalipun kita anggap kunut itu bid'ah, nggak perlu untuk cari imam yang lain, sholat aja di belakang dia. Itu idhofiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Imamnya terlalu cepat sementara kita belum menyempurnakan Al-Fatihah. Ya kita baca sebisa yang kita mampu dan ikuti imam. Ikuti imam. Tapi kalau imamnya terlalu cepat sehingga menghilangkan rukun sama sekali. Kalau tadi kan salah dalam rukun ya, bukan menghilangkan rukun. Walaupun sebagian mereka mengatakan memang waktu ini membatalkan rukun secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Nah kalau ini salah, dia tidak tumakninah, ngebut, nggak boleh sholat. Tapi kalau dia tetap tumakninah, cuma dia memang lebih cepat dari bacaan kita, tetap mengikuti. Segala hal. Dan tumakninah itu yang paling terlihat, yang terlihat adalah di dalam fi'il. Iya, di dalam fi'il kan. Makanya kalau kita lihat tadi, ketika membaca Al-Fatihah, ada nggak katakan qiraatul Fatihah wa bismillah ayatun min ayatiha wa tuma'ninah fiha? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi ruku wa tuma'ninah fi dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baca Fatihah tadi, kalau misalnya salatnya jahat, kamu ikut baca Fatihah. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam salat yang jahar. Sebagian ulama mengatakan makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Sebagian lagi mengatakan Al-Fatihah makmum wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Bahkan makmum wajib mendengarkan seluruh bacaan imam, dia tidak membaca Al-Fatihah. Yang mengatakan membaca Al-Fatihah, mereka berdalil dengan keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kitab. Yang mengatakan harus mendengarkan bacaan imam, yaitu ada hadis yang lain. Dalam satu kesempatan para sahabat heboh masing-masing baca. Nabi bilang hentikan bacaan kalian, sungguhnya aku terganggu. Itu satu dalil. Dalil yang lain perintah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Kesimpulan yang mana? Kalau Syafi'iyah, karena kita baca kitab Syafi'iyah, tetap baca. Syafi'iyah tetap membaca walaupun bagi makmum dalam sholat yang jahar. Sejauh yang saya tahu selama ini. Kalau ada Syafi'iyah yang berbeda, saya nggak tahu. Saya belum baca kitab Nawawi ini lagi. Saya pikir sampai di sini aja dulu ya, nggak dilanjutkan. Terakhir, boleh terakhir. Terakhir ya. Boleh terakhir. Ucapan apa yang paling baik diucapkan orang yang sedang sekarang?
Ucapan apa yang paling baik diucapkan oleh orang yang sedang sekarat? Sebelumnya saya mau nanya, apa makna sekarat? Gimana? Mana sekarat di sini maksudnya apa? Oh, sakratul maut. Ya ucapan yang harus diucapkan ya tahlil. La ilaha illallah. Enggak. Nah ini bahas dalam bab jenazah sebenarnya. Gak apa-apa lah kebetulan ditanya. Terakhir ya, benar terakhir. Bagi orang yang mentalkinkan mayit, maka ucapkan la ilaha illallah. Bukan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Capek Pak. Itu udah menjelang mati itu, capek. Ngucapin la ilaha illallah cuma segitu-gitunya itu susah. Ini disuruh lagi syahadat dua-duanya lengkap. Capek. Dan Nabi mengatakan lakinu mautakum bila la ilaha illallah. Jadi perintahkan aja. Akhi, ucapkan la ilaha illallah. Jangan ngomong biasa kan ngomong. Ucapin la ilaha illallah. Ikutin la ilaha illallah. La ilaha illallah saja. Bukan asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi lengkap-lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus hayal shalah hayal falah gitu. Dan sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini, minggu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.